Auto ketar-ketir Arab Saudi. Debut mencengangkan Miliano Jonathan, Arjen Robben baru timnas Indonesia yang bikin lawan kewalahan. Bisa menjadi trio mematikan jika ada Ole Romenyi dan Ragnar Oratmangoen. Miliano Jonathan gemilang, bekam putra cukup menjanjikan. Mungkinkah Patrick Kluivert coret Marcelino Ferdinand dari timnas Indonesia jika terus-terusan egois? Simak selengkapnya video channel ini, jangan sampai ketinggalan ya guys. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Auto ketar-ketir Arab Saudi. Debut mencengangkan Miliano Jonathan, Arjen Robben baru timnas Indonesia yang bikin lawan kewalahan. Bisa menjadi trio mematikan jika ada Ole Romenyi dan Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia tampil luar biasa saat melibas China Taipei dengan skor telak 6-0 dalam laga FIFA Matchday yang digelar. Pertandingan ini bukan hanya menjadi catatan penting dari segi skor, tapi juga menjadi panggung lahirnya talenta muda berbakat yang langsung mencuri perhatian publik, Miliano Jonathan. Meski hanya bermain di babak kedua dan tak mencetak gol, penampilan Miliano sukses mengejutkan banyak pihak. Winger lincah berusia muda ini tampil memikat dari sisi kanan serangan Garuda, memamerkan skill individu, kecepatan, dan ketajaman visi bermain yang membuat lini belakang China Taipei pontang-panting sepanjang ia berada di lapangan. Penonton yang hadir di stadion, maupun yang menyaksikan lewat layar kaca, dibuat terpukau oleh gaya bermain Miliano yang sangat khas, kaki kiri dominan di sisi kanan, melakukan shoot inside menusuk ke dalam area pertahanan lawan, serta menggiring bola dengan penuh percaya diri. Tak pelak, gaya bermain ini langsung memunculkan satu nama dalam benak banyak pecinta sepak bola, Arjen Robben. Tusukan tajam dari sayap kanan sinar Miliano terbit di langit Garuda saat masuk menggantikan pemain senior di babak kedua. Tidak banyak yang menyangka bahwa Miliano akan membawa dampak begitu besar pada permainan. Namun hanya butuh beberapa sentuhan untuk menunjukkan kelasnya. Ia langsung aktif bergerak tanpa bola, membuka ruang dan melakukan tekanan pada sektor kanan pertahanan lawan. Beberapa kali Miliano berhasil menggiring bola melewati 2 hingga 3 pemain bertahan. Salah satu momen paling menonjol terjadi ketika ia mengecoh 2 pemain sekaligus dengan gerakan memutar, lalu melepaskan umpan silang mendatar yang sayangnya belum disambut dengan sempurna oleh striker di kotak penalti. Namun dari situ terlihat betapa besar potensi yang ia miliki. Meski ini adalah debut pertamanya di level internasional bersama tim senior, Miliano bermain tanpa canggung. Ia tampak menikmati permainan dan tidak terlihat grogi sedikit pun. Pergerakan dan keputusannya dalam mengolah bola menunjukkan kedewasaan yang tak biasa untuk pemain seusianya. Ia tahu kapan harus menggiring, kapan harus mengumpan, dan kapan harus menyerang langsung. Penampilan singkat, dampak besar yang membuat penampilan Miliano begitu mengesankan adalah kenyataan bahwa ia tidak bermain penuh. Dalam waktu yang terbatas, ia mampu memberikan kontribusi signifikan dan menciptakan beberapa peluang emas. Determinasi dan intensitas permainannya mampu menjaga tempo permainan Garuda tetap tinggi meski sudah unggul jauh atas lawan. Statistik mungkin tak mencatat gol atau assist atas namanya, tetapi siapapun yang menonton tahu bahwa kehadiran Miliano memberi warna baru dalam skema serangan timnas. Ia memberikan opsi berbeda, membuat lawan harus bekerja ekstra keras untuk menjaga sisi kanan, dan pada akhirnya membuka ruang di sisi lain lapangan untuk dimanfaatkan pemain lain. Pelatih Sintayong pun terlihat puas dengan performa Miliano. Setelah pertandingan, ia menyebut bahwa sang pemain menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan memiliki karakter permainan yang cocok dengan filosofi permainan yang ia bangun di timnas.
Bahkan beberapa rekan setim Emiliano menyatakan kekagumannya atas penampilan debut sang pemain muda. Robben dari Indonesia. Mungkin saja kemiripan gaya bermain Emiliano dengan Arjen Robben memang tak bisa disangkal. Robben dikenal sebagai winger kanan dengan kaki kiri dominan, memiliki dribble tajam, dan selalu menjadi ancaman ketika menusuk ke dalam. Kini Indonesia tampaknya memiliki pemain dengan karakteristik serupa. Namun tentu saja masih terlalu dini untuk membandingkan langsung Emiliano dengan legenda sekelas Robben. Yang jelas, Emiliano punya modal awal yang sangat menjanjikan. Dengan pengembangan yang tepat serta mentalitas yang terus diasah, bukan tidak mungkin ia akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa mendatang. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana Emiliano bisa menjaga konsentrasi dan tetap rendah hati di tengah sorotan publik. Ia tidak terprovokasi, tidak bermain egois, dan justru menunjukkan kedewasaan dalam memahami perannya sebagai bagian dari tim, bukan sebagai bintang tunggal. Garuda terbang tinggi bersama generasi baru. Kemenangan telak 6 hingga 0 atas China Taipei adalah hasil yang sangat melegakan dan membanggakan. Para pemain tampil disiplin, penuh semangat, dan terus menekan lawan sepanjang pertandingan. Gol-gol tercipta melalui kombinasi permainan cepat dan kerjasama tim yang solid. Lebih dari sekadar skor, laga ini juga membuktikan bahwa proyek regenerasi timnas Indonesia berjalan ke arah yang benar. Shin Tae-yong memberi ruang bagi pemain muda untuk unjuk gigi dan mereka menjawab dengan performa yang luar biasa. Nama-nama baru mulai bermunculan dan Emiliano Jonathan kini menjadi salah satu wajah harapan baru Garuda. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi publik dan media untuk memberi dukungan berkelanjutan. Bakat muda seperti Emiliano butuh waktu dan ruang untuk berkembang. Ekspektasi boleh tinggi, tapi yang tak kalah penting adalah menjaga kestabilan emosional dan psikologis mereka agar tetap fokus dan tidak terbebani tekanan. Perjalanan Emiliano bersama timnas Indonesia masih panjang. Namun jika performa seperti ini terus ia tunjukkan secara konsisten, bukan tak mungkin ia akan menjadi langganan starter dan bahkan aset penting dalam misi Garuda menuju kompetisi tingkat Asia dan dunia. Alhamdulillah, timnas Indonesia menang besar. Tapi lebih dari itu, kita baru saja menyaksikan lahirnya bintang baru. Emiliano Jonathan gemilang, bekam putra cukup menjanjikan. Mungkinkah Patrick Kluivert coret Marcelino Ferdinand dari timnas Indonesia jika terus-terusan egois? Simak selengkapnya video channel ini, jangan sampai ketinggalan ya guys. Emiliano Jonathan gemilang, Patrick Kluivert akan mencoret Marcelino Ferdinand dari timnas Indonesia jika terus-terusan egois. Secara posisi bermain, Marcelino Ferdinand dan Emiliano Jonathan sama-sama mentas sebagai winger kanan. Namun Marcelino Ferdinand dapat dimainkan di beberapa posisi lain seperti winger kiri, gelandang sentral, hingga false nine. Sayangnya, kepercayaan yang diberikan Patrick Kluivert di laga timnas Indonesia versus Taiwan semalam gagal dibayar Marcelino Ferdinand. Pesepak bola 20 tahun ini masuk di menit 60 menggantikan Mark Klok. Ia beberapa kali terlibat dalam permainan, namun terlihat egois. Pernah dalam sebuah situasi, Marcelino Ferdinand memilih melepaskan sepakan dalam sudut sempit. Padahal jika mau memberikan assist, ada Mauro Zijlstra yang dalam posisi bebas siap memaksimalkan umpan pesepak bola yang biasa disapa Marchang tersebut. Selain itu, Marcelino Ferdinand beberapa kali juga melepaskan sepakan yang jauh melambung di atas mistar gawang. 1. Kritikan dari netizen Indonesia. Sebagian pencinta sepak bola tanah air menilai Marcelino Ferdinand mengalami penurunan performa karena jarang bermain di level klub.
Sekadar diketahui, Marcelino Ferdinand jarang bermain bersama tim senior Oxford United sejak musim lalu. Dulu, memang Marcelino lebih baik dari Beckham. Tapi semenjak minute play Beckham di Persib banyak dan Marcelino jarang dapat menit bermain. Sekarang Beckham lebih baik dari segi permainan. Tulis akun X Triple Kill 1999. Harusnya bisa 2 gol nih Mauro Zijlstra kalau Marchang mau ngoper. Marchang masih aja ego, tulis akun @grunci-grunch. Di saat bersamaan, pesaing Marcelino Ferdinand di posisi winger kanan, Miliano Jonathans tampil gemilang di laga debut. Meski tidak mencetak gol, beberapa kali pergerakan winger FC Utrecht ini merepotkan pertahanan Taiwan. Ia bahkan hampir mencetak gol jika lebih tenang dalam mengonversikan menjadi gol. Melihat performa saat melawan Taiwan, Miliano Jonathans hampir pasti menjadi starter saat timnas Indonesia menjamu Lebanon pada Senin 8 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Sombongnya Patrick Kluivert setelah timnas Indonesia menang 6-0 atas Taiwan. Itu gaya bermain saya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sesumbar setelah skuad asuhannya menang 6-0 atas Taiwan dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 5 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ia menilai gaya bermain dominan yang ditunjukkan timnas Indonesia merupakan pola permainan idamannya sebagai pelatih. Setelah 7 bulan menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya mendapatkan kesempatan melakukan eksperimen. Untuk pertama kalinya, ia mengubah formasi timnas Indonesia dari yang biasanya 3-4-3 menjadi 4-3-3. Hasilnya, timnas Indonesia dominan dengan penguasaan bola mencapai 69%. Selain itu, skuad Garuda melepaskan 23 tembakan dan 5 diantaranya mengarah ke gawang lawan. Ini adalah gaya main yang memang saya inginkan dan saya ingin memainkan ini dalam jangka panjang, kata Patrick Kluivert kelar laga timnas Indonesia versus Taiwan. 1. Curhat sulit ubah sistem permainan, minimnya waktu berkumpul menjadi salah satu penyebab Patrick Kluivert kesulitan menerapkan formasi menyerang di laga-laga timnas Indonesia sebelumnya. Pada 2 pemusatan latihan sebelumnya, sangat sulit untuk langsung mengubah sistem. Seperti yang Anda tahu, para pemain datang dari klub dan negara yang berbeda. Kami hanya punya 1 atau 2 hari untuk beradaptasi. Sulit menerapkan sistem ini, tegas pelatih asal Belanda ini. 2. Masih bisa ditingkatkan. Melihat penampilan skuad Garuda semalam, Patrick Kluivert optimistis anak asuhnya mulai memahami gaya permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Hal ini terlihat dari sistem permainan yang disebut mulai terhubung, meski ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tentu masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Tapi ini baru permulaan. Kami akan bekerja menyempurnakan sistem ini untuk menjadikannya gaya bermain baru yang bisa diterapkan juga di tim Indonesia lainnya, harap Patrick Kluivert. Gol-gol timnas Indonesia dicetak Jordi Amat menit pada menit keempat. Gol bunuh diri pemain Taiwan Chao Ming-siu 24. Kemudian tendangan keras melengkung Mark Anthony Clock 33. Eliano Reijnders 38. Ramadhan Sananta 58 dan Sandy Walsh 60. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon juga di laga uji coba.
Pertandingan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 8 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Berikut adalah versi artikel Anda yang telah diperhalus agar lebih menarik. Mengalir, tetap setia pada makna dan isi aslinya, dengan panjang mendekati 1.200 karakter, dan ditutup dengan ajakan untuk berdiskusi Liverpool tempatkan penyerang Bayern Munich di puncak daftar belanja pengganti Mo Salah. Liverpool dikabarkan tengah membidik salah satu penyerang Bayern Munich sebagai calon utama penerus Mohamed Salah. Meski belum ada konfirmasi resmi, laporan menyebut sang pemain berada di urutan teratas daftar belanja The Reds untuk menggantikan ikon Anfield tersebut. Transformasi besar-besaran sudah terjadi di lini depan Liverpool usai mereka menjuarai Premier League musim lalu. Hugo Ekitike dan Alexander Isak bergabung, sementara Luis Diaz dan Darwin Núñez dilepas. Tragisnya, Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan mobil, meninggalkan lubang emosional dan teknis dalam skuad. Kini Mohamed Salah jadi satu-satunya penyerang senior yang tersisa dari era sebelumnya. Wajar jika manajemen mulai mempersiapkan suksesi jangka panjang. Dengan pemain Bayern Munich masuk radar, langkah ini bisa jadi strategi cerdas untuk menjaga kualitas serangan di masa depan. Menurutmu siapa pemain Bayern yang cocok gantikan Salah? Apakah Liverpool harus buru-buru mencari penerusnya sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards Revolusi total Manchester City, Guardiola rombak habis era legenda. Manchester City menjalani musim panas 2025 dengan revolusi besar-besaran. Di bawah komando Pep Guardiola, wajah skuad The Citizens berubah drastis dibanding musim lalu. Para pemain senior seperti Ederson, Kyle Walker, dan Manuel Akanji resmi meninggalkan Etihad, sementara Ilkay Gundogan dikabarkan segera bergabung dengan Galatasaray. Di saat yang sama, City bergerak cepat menghadapi FIFA Club World Cup dengan mendatangkan 7 pemain baru termasuk nama-nama menarik seperti Gianluigi Donnarumma, Tijani Reijnders, dan Ryan Cherki.
Langkah paling mencolok adalah di bawah Mistar, era Ederson resmi berakhir, digantikan oleh Donnarumma dan James Trafford. Guardiola berhasil menyelesaikan regenerasi penjaga gawang dalam satu jendela transfer. Namun satu area justru dibiarkan kosong, bek kanan baru tak kunjung datang karena tak ada kandidat yang cocok dengan visi klub. Kini muncul pertanyaan besar, apakah City tetap bisa bersaing di papan atas dengan skuad baru ini? Atau justru rentan di musim transisi ini? Apa pendapatmu, apakah revolusi Guardiola akan sukses? Atau ini awal dari kemunduran City? Tulis opini kamu di kolom komentar. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve. Sturridge yakin Joao Pedro jadi mesin gol Chelsea. Daniel Sturridge memuji keputusan Chelsea merekrut Joao Pedro dari Brighton. Ia yakin striker muda asal Brasil itu akan jadi sosok krusial di lini depan The Blues. Didatangkan dengan biaya total 60 juta, Pedro langsung menggeser Nicolas Jackson sebagai penyerang utama. Hasilnya langsung terasa. Di ajang Piala Dunia antar klub 2024/25, Pedro mencetak 3 gol dari 3 laga dan membawa Chelsea jadi juara. Ketajamannya berlanjut di pramusim dengan 2 gol dalam 2 laga, lalu dibuka dengan 2 gol dan 2 assist dalam 2 pertandingan awal musim ini. Total, Pedro sudah terlibat dalam 7 gol dari 6 laga kompetitif bersama Chelsea. Jika dibandingkan dengan rekrutan mahal lain seperti Alexander Isak ke Liverpool 130 juta, Victor Gyökeres ke Arsenal 63 5 juta, atau Benjamin Sesko ke MU 7 juta. Pembelian Pedro tampak jauh lebih efektif. Dia akan cetak banyak gol buat Chelsea, banyak sekali, kata Sturridge dikutip dari Metro. Bagaimana menurut kalian? Apakah Joao Pedro akan jadi mesin gol baru Chelsea? Atau ini hanya awal yang bagus? Tulis opinimu di kolom komentar. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb,
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Bursa transfer ditutup, Manchester United masih bisa depak Andre Onana. Meski bursa transfer Eropa resmi ditutup 1 September, Manchester United masih berpeluang melepas Andre Onana bulan ini. Kedatangan kiper muda Belgia, Senne Lammens, membuat posisi Onana di bawah Mistar semakin terancam. MU mendatangkan Lammens di hari terakhir bursa transfer setelah kecewa dengan performa Onana dan Altay Bayindir. Kini Onana berpotensi cabut ke Liga Turki yang bursa transfernya masih terbuka hingga 12 September. Awalnya dikaitkan dengan Galatasaray, kini giliran Trabzonspor yang muncul sebagai peminat serius. Jurnalis Turki Hasan Tuncel menyebut Trabzonspor siap mengajukan tawaran pinjaman selama semusim. Mereka sebelumnya ingin merekrut Stefan Ortega dari Man City, namun gagal. Sementara Bayindir juga dirumorkan akan keluar, Onana lah yang paling terdampak oleh kehadiran Lammens. Ex-kiper Inter Milan itu diyakini tak ingin hanya duduk di bangku cadangan. Tawaran bermain reguler di Turki tentu menggiurkan, apalagi ia masih ingin bertahan di Eropa ketimbang pindah ke Liga Arab Saudi. Bagaimana menurutmu, apakah Onana sebaiknya cabut sekarang? Atau masih layak dipertahankan MU? Tulis opinimu di kolom komentar. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Pertaruhan terakhir Arteta di Arsenal, Rp5 triliun untuk trofi atau bencana. Arsenal baru saja menggelontorkan dana Rp5,4 triliun di bursa transfer musim panas. Bukan sekadar belanja, ini adalah sinyal kuat penantian 21 tahun tanpa gelar Liga Inggris harus berakhir sekarang. Mikel Arteta yang datang tanpa pengalaman melatih pada akhir 2019 telah membawa klub dari papan tengah hingga menjadi pesaing gelar. Namun, 3 musim terakhir yang berakhir sebagai runner-up menyisakan luka dan pelajaran. Skuad kini dipoles lebih tajam. Andrea Berta, direktur olahraga baru, memperkuat pondasi yang telah dibangun Arteta dan Edu. Dengan net spend lebih dari Rp20 triliun sejak 2021, Arsenal bahkan melampaui Manchester City dalam belanja bersih. Namun, musim ini adalah titik kritis.
Setelah berkali-kali hampir, tekanan pada Arteta mencapai puncak. Tak ada lagi ruang untuk alasan. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Menurutmu apakah investasi masif ini akan membawa Arsenal meraih mahkota Premier League? Ataukah justru berujung petaka? Suarakan opinimu di kolom komentar. You know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.